Baik, rekan-rekan semua, saya ucapkan terima kasih yang masih sampai saat ini bertahan. Wah, ini luar biasa nih, Prof. 800 mahasiswa dari pagi sampai siang ini, Pak, masih bertahan mendengarkan paparan materi. Baik, sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang kedua, yaitu Bapak Dwi Sabto Febriantaka MA, selaku Wakil Rektor 2 Universitas Dian Nusantara. Pak Dwi, tetap semangat Pak Dwi. Ya, wah ini luar biasa tadi semangatnya. Luar biasa ya. Bisa satu sesi itu sendirian aja udah cukup kayaknya. Ini aja bisa terisi kalau ada kesempatan yang diberikan ya. Oke, baik. Untuk Pak Dwi, untuk waktunya saya persilahkan Pak Dwi untuk memaparkan materi. Terima kasih Bu Hani ya kesempatannya. Ya jadi saya kali ini membawanya lebih dari sisi akademis memang. Jadi latar belakang mungkin kenapa paparan yang akan saya sampaikan ini. Jadi waktu di universitas sebelumnya saya mengajar mahasiswa itu melakukan studi mengenai apa yang terjadi pada beberapa perusahaan keluarga, perusahaan yang skala kecil lah ya, yang terjadi selama pandemi, bagaimana mereka mengatasi krisis yang dihadapi. Dan jadi dari benang merahnya ini akan saya sampaikan di paparan. Mungkin izin untuk share screen dari ini saya ya, materi saya. Ya, jadi memang sesuai dengan temanya adalah bagaimana kita membuat strategi untuk mengatasi pandemi. Tapi sebenarnya dalam pandemi ini yang banyak saya lihat bahwa pemimpin menjadi kunci keberhasilan dari satu usaha. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka tindakan, yang kemudian pemikiran yang mereka dapatkan dan aplikasikan, itu menjadi kunci suatu perusahaan itu survive di pandemi dan menuju malah makin bertumbuh gitu ya. Nah jadi sebenarnya kalau kita ngomongin krisis ya, sebenarnya kan nggak cuma pandemi aja, banyak krisis-krisis sebelumnya juga, krisis ekonomi 2008, krisis 98 yang lebih besar lagi, krisis politik, bahkan dalam skala kecil seperti yang tadi sempat di-mention oleh Pak Jimmy juga, bahwa kayak Bluebird mendapatkan krisis kecil di perusahaannya ketika menghadapi persaingan dari transportasi online. Ya, seperti Uber, Gojek, Grab, dan lain sebagainya. Ya, jadi kita tidak hanya harus siap menghadapi krisis karena pandemi atau karena siklus ekonomi, tapi juga dari hal-hal lain seperti persaingan ya, pertumbuhan inovasi teknologi ya. Jadi banyak hal yang bisa menyebabkan krisis di suatu bidang usaha. Nah, secara spesifik dari permasalahan yang dihadapi karena COVID ini, salah satunya adalah pembatasan mobilitas. Ya. Saya waktu itu ada klien yang waktu masih di fintech, yang dia adalah pengekspor saffron ke India. Cuman karena masalah penutupan border ya, penutupan pelabuhan di India, sehingga tidak bisa melakukan ekspor ke India lagi. Gitu. Sehingga dia harus berpikir untuk shifting usahanya menjadi ke bisnis yang lain. Kemudian juga ada metode bekerja yang secara online ya, work from home. Dan ini menyebabkan beberapa juga miskomunikasi. Karena memang hubungan antar manusia ini tidak bisa dipungkiri sangat penting ya. Memang tetap seperti tadi mungkin Pak Jimmy juga mention bahwa akhirnya mungkin online offline ini akan hybrid, karena full offline saja itu sangat tidak memungkinkan bagi manusia dalam jangka yang panjang ya. Kalau saya melihat tetap ada perlu sentuhan-sentuhan yang langsung ya, untuk bertemu langsung secara face to face. Kemudian dengan work from home ini juga banyak penurunan motivasi bekerja dari para karyawan. Ya, ini juga banyak dihadapi oleh pemimpin-pemimpin perusahaan bahwa
menjaga motivasi dengan bekerja work from home ini agak sulit gitu, karena memang tidak bertemu langsung dengan atasan ya, banyak distraction ya, banyak halangan-halangan lain yang di sekitar rumah yang mungkin mengganggu konsentrasi dalam bekerja. Dan tentunya juga dalam menghadapi krisis ini ada penurunan pendapatan yang sangat luar biasa. Bahkan beberapa usaha beberapa sektor kayak pariwisata itu benar-benar bisa drop ke nol gitu ya. Sehingga banyak orang harus memutar otak bagaimana caranya untuk bisa survive mengatasi krisis tersebut. Dan dari hal ini saya ingin menarik dua teori kepemimpinan ya, karena waktu yang terbatas, yaitu satu mengenai teori motivasi dan pemberdayaan, dan kedua adalah teknik komunikasi ya, karena dalam work from home itu banyak sekali ternyata komunikasi yang harus secara intens lebih diberikan para pemimpin kepada bawahan-bawahan. Ya, kalau secara sederhana sendiri bagaimana kita memotivasi orang itu adalah setiap individu mempunyai suatu kebutuhan. Kebutuhan ini kemudian akan mendrive perilaku mereka, dan perilaku ini akan menghasilkan penghargaan atau tidak. Ya, jadi dalam bekerja, apabila kita melakukan sesuatu yang baik, tentunya akan ada penghargaan dari atasan kita, baik itu berupa pujian atau berupa bonus tambahan. Ya. Dan ini tentunya akan mendorong orang untuk berperilaku lebih baik lagi. Dan ini seharusnya akan di-review secara berkala, sehingga akan memberikan feedback buat orang tersebut bahwa tindakannya itu sudah baik untuk ditingkatkan lagi. Apabila dia bertindak yang tidak sesuai dengan harapan perusahaan, tentunya akan ada masukan juga buat dia bahwa tindakannya ini perlu ada perbaikan-perbaikan lagi. Ya. Jadi ini adalah teori motivasi yang sederhana, dan yang penting dari hal ini adalah review berkala ini. Dan karena model karena masa pandemi kemarin, biasanya feedback yang diberikan oleh pemimpin jadi agak berkurang gitu. Biasanya kan kalau kita ketemu langsung bisa langsung memberikan pujian atau apa. Nah, kalau secara work from home, tentunya hanya pada saat pertemuan-pertemuan online kita bisa berinteraksi. Itu pun intensitasnya mungkin tidak seintens kalau kita berkomunikasi secara langsung. Jadi motivasi inilah yang menyebabkan banyak perusahaan yang kemudian tidak bisa berkembang lagi, karena orang juga merasa down ya, merasa kerjaannya mungkin banyak yang berkurang juga ya. Jadi ini perlu kita tingkatkan ya untuk membuat perusahaan kemudian bergerak kembali. Nah, penghargaan itu sendiri memang ada dua tipe ya. Ada penghargaan yang, nah ini kalau saya mencari padanan bahasa Indonesia, terus terang saya belum ketemu. Jadi ada penghargaan intrinsik, yaitu sesuatu penghargaan yang bisa memenuhi kebutuhan atau tujuan pribadi. Ini dirasakan kita misalkan mendapatkan pujian, kita merasa puas. Nah, maka kita secara intrinsik kita mendapatkan penghargaan tersebut. Ya, kemudian keterlibatan dalam pengambilan keputusan itu juga menjadi satu penghargaan sendiri ya. Kita memberdayakan karyawan kita, oke, kamu cari solusi terbaik buat masalah yang sedang dihadapi ya. Dan dengan mendapatkan penghargaan intrinsik ini diharapkan bahwa tiap individu kemudian memberikan usaha terbaiknya ya. Bukan hanya sekedar cukup memenuhi kebutuhan, tapi memberikan lebih dari yang seharusnya. Nah, kemudian ada juga penghargaan secara ekstrinsik, yaitu pemberian penghargaan oleh dari luar individu tersebut, yaitu berupa bonus atau kenaikan jabatan ya. Dan ini diberikan oleh pihak luar, ya, apa disebut maksudnya ekstrinsik. Nah, individu yang hanya mengejar penghargaan tipe kedua ini biasanya memang hanya memberikan usaha yang secukupnya aja untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Ya. Jadi di sini tugas pemimpin adalah untuk menyasar bagaimana
penghargaan intrinsik bisa ditingkatkan ya. Jadi ada kepuasan dari pekerjaan yang dilakukan oleh si karyawan tersebut. Nah, ini adalah tugas dari para pemimpin. Nah, untuk pemberdayaan karyawan ada beberapa teknik yang bisa dilakukan oleh pemimpin. Ya, itu pertama adalah mendelegasikan otoritasnya kepada level bawah hierarki perusahaan. Jadi misalkan semua keputusan tidak harus lagi dilakukan oleh CEO, tapi setiap unit atau setiap departemen dalam organisasi bisa mengambil keputusan sendiri, tentunya bertujuan untuk mencapai misi visi perusahaan. Tugas pemimpin di sini hanya memberikan arahan, tapi memberikan kebebasan bertindak kepada para bawahannya. Dan hal ini feedback ke arah motivasi, meningkatkan motivasi pada karyawan. Kemudian memberikan pada karyawan betapa pentingnya tugas yang mereka lakukan terhadap kelangsungan usaha perusahaan. Dan ini mungkin tampaknya kecil, tapi perlu dilakukan secara kontinu dan untuk memberikan motivasi pada karyawan kita. Sehingga karyawan merasa dihargai dan ada setiap pencapaian perusahaan, mereka merasa terlibat dalam pencapaian tersebut, ya, dan mengarah kepada penghargaan intrinsik tadi. Nah, berarti kalau dari situ kita lihat bahwa ada satu hal yang harus dilakukan oleh pemimpin, yaitu komunikasi yang baik kepada para karyawannya. Nah, kalau kita melihat bahwa secara tradisional seorang manajer perusahaan atau ya pemimpin perusahaan itu biasanya akan menjadi prosesor informasi aja. Mereka hanya sekedar memberikan informasi, dari atasan mengharapkan begini-begini, tolong kamu melakukan hal ABCD. Ya. Nah, ini adalah role di traditional management ya, yang hanya memberikan arahan, memberikan sekedar instruksi. Nah, sebagai seorang pemimpin dalam teori leadership, kita harus menjadi katalisator komunikasi. Ya, jadi katalisator komunikasi dalam hari ini membuka semua channel komunikasi yang ada, sehingga mendorong adanya diskusi internal, mendorong adanya komunikasi dua arah dari pemimpin kepada perusahaan, kepada karyawannya, dan juga feedback bisa diberikan karyawan kepada pemimpin, sehingga inovasi ini bisa terdorong lebih cepat, solusi bisa ditemukan lebih cepat, sehingga perusahaan bisa bangkit lebih cepat lagi. Nah, ada 4 hal yang di note ini dari salah satunya karya Richard Duff. Dia ada 4 keterampilan utama dalam krisis yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Yang pertama adalah tetap tenang. Karena dalam satu krisis, rasa takut, rasa cemas ini memang sangat menular biasanya. Dan sangat cepat tersebar di satu perusahaan, sehingga bisa menimbulkan krisis sendiri gitu yang harus diatasi, yaitu bagaimana karyawannya tetap bisa bekerja tenang gitu ya. Jadi pemimpin sendiri harus bersikap tenang dan harus berusaha menenangkan rasa cemas dari para karyawan. Nah, kalau kita lihat sewaktu pandemi dimulai, itu Jokowi ada banyak iklan yang kemudian di media massa tersebar, ya. Dia mengatakan bahwa sebenarnya rasa cemas, rasa takut ini adalah musuh utama. Ya. Karena kalau kita takut, cemas, dan hanya memikirkan hal-hal tersebut, maka kita tidak bisa memiliki solusi dan bangkit dari krisis yang ada. Ya, jadi ini kita lihat sendiri bahwa Pak Jokowi pun kemudian mentransmisikan pesan ini dari berbagai channel yang ada, dan saya ingat sekali di awal-awal pandemi itu, bahkan sampai sekarang kayaknya masih ada ya. Kita harus tetap tenang, kita harus tetap cemas, kita harus tetap fokus kepada bekerja. Nah, jadi ini adalah salah satu keterampilan pertama. Kemudian kedua adalah terlihat dan memberikan dukungan.
Jadi pada saat krisis itu pemimpin harus bisa terlihat memotivasi ya, turun langsung ya, memberikan dukungan kepada para karyawan. Mungkin kalau kita dengar di berita ya kemarin ada di Sri Lanka itu ada krisis ekonomi yang luar biasa. Presidennya kemudian menghilang selama beberapa hari, akhirnya dia kabur dari negaranya ya. Ya jadi ini contoh model pemimpinan yang jangan diikuti gitu kan, karena dia tidak bisa menenangkan rakyatnya, dia tidak bisa dilihat dan atau memberikan pesan bagaimana mengatasi krisis yang ada di negaranya, ya. Kemudian dia tidak juga memberikan dukungan pada anak-anak buahnya, menterinya dipecat-pecatin, digonta-ganti gitu kan, sampai akhirnya dia sendiri dari negara tersebut. Jadi salah satu kunci utama adalah untuk kita bisa terlihat oleh bawahan kita dan memberikan dukungan terhadap problema yang mereka hadapi dalam pekerjaan mereka. Kunci ketiga adalah menyampaikan apa adanya kepada para bawahan kita, ya. Kemudian untuk mengajak mereka bekerja sama mencari solusi. Jadi ini salah satu memberdayakan karyawan untuk mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi secara bersama-sama. Dan keempat adalah mengkomunikasi visi ke depan. Visi dalam suatu perusahaan itu membuat suatu harapan akan masa depan yang lebih baik. Dan tentunya ini yang ditunggu oleh anak buah, oleh para karyawan. Sebenarnya kita mau dibawa kemana? Dan ini tentunya seorang pemimpin harus bisa mengkomunikasikan visinya kepada anak buah kita, sehingga mereka tahu kita ini akan dibawa kemana. Nah, ini adalah empat keterampilan utama dalam suatu krisis. Dan feedback terhadap pemimpin terhadap apa tindakan kita itu bisa kita lihat dari tingkat reaksi bawahan kepada instruksi kita. Seseorang itu mempunyai otoritas atau pantas dibilang menjadi pemimpin itu dari reaksi anak buahnya. Kalau mereka memang bisa mengikuti arahan kita, baik itu secara sukarela atau secara dipaksa gitu, berarti itu ada kekuatan kepemimpinan yang dipegang oleh individu tersebut. Ya, jadi reaksi dari anak buah ini penting kita amati, kita cermatin, karena itu akan dijadikan rambu-rambu buat pemimpin. Ini kita sudah punya, saya sudah punya cukup leadership power nggak untuk mendorong karyawan kita ke arah yang diinginkan gitu. Nah tentunya ada reaksi pertama adalah kepatuhan dari para anak buah. Walaupun dia tidak setuju mungkin dengan pemikiran pemimpin atau tidak sependapat, tapi dia tetap akan melakukan apa yang diinginkan oleh atasannya. Ya. Nah ini mungkin agak bisa juga dengan cara memaksa dan dia tetap patuh terhadap itu. Berarti kita punya ada power, leadership power di situ. Kedua adalah apakah karyawan bawahan kita itu melawan, ya? Ada suatu reaksi mereka sengaja tidak melakukan arahan-arahan dari pemimpinnya, atau menunda ya walaupun mungkin oke deh saya lakukan tapi tarsok gitu ya, ntar aja deh, karena memang tidak merasa tidak penting terhadap tidak sependapat dengan apa yang dimaui oleh pemimpin tersebut. Nah yang paling baik kita bisa dapatkan itu tentunya adalah kalau kita bisa mendapatkan komitmen anak buah untuk melakukan apa yang diinginkan. Nah dalam hal ini karyawan mengadopsi sudut pandang pemimpin sehingga dia melakukan perintah dengan sepenuh hati dan dia bisa melakukan hal-hal ya yang melampaui yang diperlukan. Ya. Jadi tidak hanya sekedar cukup memenuhi permintaan pemimpin, tapi juga
dia bisa melakukan lebih dari itu. Nah ini tentu yang sangat kita harapkan, dan saya harapkan mahasiswi Indira ini dalam melakukan kegiatan, baik itu di organisasi atau nanti sudah memimpin perusahaan sendiri atau dalam melakukan bisnis sendiri, itu selalu aware terhadap situasi di sekitarnya. Ya. Bagaimana reaksi kalau nanti kalian sudah punya anak buah, reaksi anak buah kalian terhadap arahan-arahan kalian. Apa yang bisa diperbaiki lagi untuk mendapatkan komitmen penuh dari para karyawan kalian. Ya, atau mungkin dengan berorganisasi, bagaimana reaksi dari rekan-rekan kerja kita gitu. Ya, jadi mungkin itu sedikit karena waktu yang memang juga sudah terbatas, ya. Memang saya hanya pendek saja dari sudut kepemimpinan. Kira-kira apa saja yang poin-poin penting yang bisa kita tarik dari krisis ini, bagaimana kita mengatasi dengan jiwa kepemimpinan yang dibentuk dalam diri kita. Itu Pak Bu Fatih, terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Pak Dwi Sabto atas materi yang disampaikan. Luar biasa nih Pak, kalau tadi dari Pak Jimmy, bagaimana kita bisa membangun dan merubah mindset kita untuk menjadi orang yang sukses. Tapi dari Pak Sabto, kita dapat tambahan ilmu lagi bahwa kita harus menjadi pemimpin yang bisa menghargai keberadaan karyawan kita. Ya Pak? Ya, betul. Betul sekali. Bapak, ada beberapa pertanyaan nih Pak dari mahasiswa dan rekan-rekan dosen. Kita mulai sesi tanya jawab ya Pak, mungkin? Ya, silakan. Oke, silakan. Oke, baik. Bagaimana Pak cara kita bisa menghadapi pemimpin yang lack of knowledge Pak, yang selalu menggunakan powernya? Ya, dalam hal tersebut ya Bu, kalau saya sarankan bahwa kita juga harus memberikan, ini jadi kita di posisi bawahan berarti ya. Sementara kita sebagai karyawan Pak, gitu kan. Kurang kompeten dalam melakukan tugas-tugasnya gitu ya. Iya, benar sekali. Karena kan biasanya leader atau pemimpin ya mungkin tidak memiliki kemampuan pengetahuan yang baik gitu ya, tapi menggunakan kekuatannya gitu terhadap karyawan. Ya, memang ini memang harus ada komunikasi dua arah gitu. Kalau dari bawahan sendiri harus bisa memberikan masukan, memberikan contoh-contoh juga kepada pemimpinnya bahwa mungkin tindakan A ini tidak tepat yang dia sarankan, cuman tindakan B bisa lebih tepat lagi. Ya memang dalam hal ini pemimpin juga harus terbuka untuk menerima masukan. Ya memang sulit sekali kalau memang kita bertemu orang yang memang sudah close minded gitu ya, dia tidak mau terbuka terhadap masukan-masukan yang ada. Tapi sebagai bawahan yang memberi masukan tentunya tidak boleh putus asa juga, harus berusaha dan memberikan contoh-contoh bahwa tindakan ini ternyata lebih tepatnya dalam situasi yang kita hadapi gitu. Dan yang tidak kalah penting mungkin juga mencari bantuan dari sekitarnya gitu. Jadi jangan hanya dia bersuara sendiri, tapi mencari mencari sekutunya juga, siapa yang bisa diajak bekerja sama, memberikan masukan kepada si atasan kita gitu. Atau mungkin dari cari manajer dari departemen lain yang bisa diajak kerjasama untuk memberikan masukan kepada atasan tersebut. Jadi yang penting itu adalah mencari cara berkomunikasi yang bisa diterima. Kalau kita ngomong ternyata tidak bisa diterima, cari bantuan dari tempat lain. Jangan malu untuk mencari bantuan, karena itu penting untuk masa depan perusahaan itu sendiri kan. Ya, kalau kita merasa itu sangat-sangat penting, kita harus mencari segala cara. Ya. Salah satunya dengan mencari bantuan dari tempat lain juga gitu. Oke, baik Bapak. Terima kasih atas jawaban yang luar biasa. Pak, kadang gini ya Pak, di dalam sebuah perusahaan, penilaian leader atau pemimpin itu bersifatnya subjektif ya Pak. Betul. Like or dislike, itu tuh sangat kental ya Pak dalam sebuah organisasi perusahaan. Bagaimana Pak kita bisa menyikapi hal tersebut gitu? Kalau terkadang karyawan sudah bekerja dengan baik gitu ya, cuma mungkin ada penilaian tersendiri dari atasannya bahwa memang dia tidak menyukai karyawan tersebut, sampai akhirnya ya apapun yang dilakukan oleh karyawan itu, mau itu baik, mau itu bagus, perfect, akan terlihat
tetap tidak bagus. Bagaimana Pak? Ya memang dilema sebagai bawahan itu biasanya memang ada leadership power yang kadang-kadang harus dipaksakan di mereka. Nah, kita sendiri juga harus punya satu, kalau kita sebagai karyawan posisinya kita sendiri juga harus punya suatu standpoint gitu yang kuat. Ya. Kalau selama ini kita merasa kita sudah bekerja dengan sangat baik, hasil yang dicapai juga baik, tapi kita tetap tidak dihargai oleh atasan kita harus punya keberanian satu untuk menuntut ya, atau misalnya lebih menyatakan bahwa saya kayaknya lebih berhak dipromosi dibanding si A misalnya, karena saya sudah bekerja lebih banyak, hasil yang saya capai juga lebih baik, tapi misalkan kok kenapa malah orang lain yang dipromosi bukan saya gitu ya. Jadi kita harus punya keberanian ya untuk berbicara, speak up. Tapi juga apabila hal tersebut juga masih tidak bisa kita lakukan, ya. Nah ini saya bilang sih sebenarnya ini kalau ke mahasiswa ini biasanya last resort. Tapi kita juga harus punya keberanian untuk meninggalkan tempat tersebut karena berarti kita tidak dihargai di situ. Kalau kita memang merasa bisa mendapatkan tempat lebih baik dan lebih dihargai, why not? Kita harus punya keberanian untuk keluar dari zona nyaman kita, mencari alternatif lain di mana kita akan merasa lebih dihargai. Jadi itu memang harus menjadi satu standpoint ya, bahwa kita melakukan yang terbaik, kita sudah merasa tidak bisa lebih baik lagi lah gitu, kan udah yang the best we can do, tapi kita tetap tidak dihargai di sini gitu. Berarti kita harus bisa mencari tempat lain di mana kita akan lebih dihargai gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak atas jawaban yang sangat luar biasa. Memang banyak sekali Pak kondisi penilaian yang subjektif ya Pak dari leader gitu terhadap karyawan, sehingga karyawan lebih berpikir ya ketika memang keberadaannya sudah tidak dihargai, kerja kerasnya sudah tidak dihargai, ya lebih baik kita cari tempat yang bisa menghargai kita ya Pak ya. Ya, jadi kalau memang banyak orang itu merasa hanya berada di zona nyaman ya. Mereka merasa oh ini pekerjaan udah enak nih, gajinya cukup bagus, benefitnya juga oke, kerjaan juga saya udah paham semua. Terus dia merasa harusnya saya harusnya bisa dipromosi ini jabatannya, tapi dia kemudian tidak dihargai atasannya. Tapi dia juga tidak berani melakukan langkah gimana kalau saya cari tempat lain yang lebih menghargai saya gitu. Nah ini yang banyak karyawan itu kan akhirnya ya udah deh, mendingan diem aja di sini gitu. Nikmati aja gitu ya. Nikmatin aja toh. Toh juga saya juga udah merasa ini kerjaan saya udah paham lah, udah di zona nyaman gitu kan. Nah jadi dia tidak berani kemudian mencari apakah ternyata di luar sana ada yang bisa lebih baik lagi atau enggak gitu. Ya jadi bukan terus kemudian kita jadi kutu loncat ya. Saya bukan mau menyarankan tersebut, tapi kita juga harus punya titik di mana kalau memang saya mau berkarya di sini dan di tempat ini, bagaimana caranya saya kemudian bisa dihargai lebih. Entah itu mungkin dengan mencari pindah departemen misalkan gitu, karena kayaknya di sini tim-timnya bisa lebih klik dengan saya akan bisa lebih dihargai, atau ya last result-nya tentunya meninggalkan organisasi tersebut, start sendiri ya, seperti Pak Jimmy mungkin dia akhirnya bisa berdiri sendiri dengan usahanya, atau ya cari tempat lain yang memang lebih menghargai. Oke, baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Nah Pak, terkait dengan pemimpin kita ya, sebagai seorang pemimpin berkomunikasi dengan karyawan gitu Pak, pasti kan setiap karyawan tuh butuh Pak yang namanya motivasi nih dari seorang pemimpin. Bagaimana kita bisa saling bekerja sama, kita bisa membangun sebuah korporasi yang bagus gitu ya, berkesinambungan dan menuju visi misi yang seperti tadi Bapak bilang gitu ya, kita mencapai, itu semua harus ada komunikasinya Pak. Tapi dari sisi lain, seorang karyawan juga ingin Pak dimotivasi oleh pemimpinnya gitu kan. Menurut Bapak seperti apa? Bagaimana komunikasi yang baik untuk bisa memotivasi karyawannya Pak? Silakan. Ya, terima kasih Bu. Mungkin gini ya, saya mau ambil contoh ya. Saya pengalaman 20 tahun lebih itu di perbankan. Ya, saya mulai dari paling bawah. Saya pernah bekerja sama orang Inggris di bank pertama saya, Bank Multicore.
saya pernah bekerja dengan orang Jepang di Bank Mizuho, dan saya pernah bekerja dengan expat China juga dari Bank ICBC. Nah, mungkin saya akan ambil satu pengalaman saya di Bank Mizuho. Ya, pada saat itu saya di-hire masuk ke suatu departemen di mana ini pemimpinnya ini orang Jepang nih. Dia manajernya ini orang Jepang. Dia itu sangat demanding. Ya. Orang Indonesia itu nggak ada yang tahu. Jadi kenapa begitu saya masuk, saya hanya tahu kenapa departemen saya paling kecil, jumlah orangnya paling sedikit gitu dibanding business development department yang lain. Yang lain ada 7-8 orang. Kita waktu itu start cuma 3-4 orang gitu, 4 orang kalau salah. Nah, ternyata karena manajer saya ini orangnya sangat demanding, dia di bawah dia itu sudah banyak orang lokal ya, orang Indonesia yang keluar masuk, nggak tahan sama dia. Bahkan departemen lain pun juga nggak suka bekerja sama dengan departemen yang saya masukin ini gitu. Kayak misalkan dari departemen legal, mereka tidak mau berurusan langsung dengan si manajer. Kalau si kebetulan nama bos saya waktu itu namanya Machi, dia tidak mau orang lain tuh departemen lain nggak mau urusan sama dia karena dia dianggapnya agak kasar, terlalu demanding, semuanya maunya perfect. Nah, padahal orang Indonesia senangnya, setelah saya pelajari itu, orang Indonesia itu nggak suka dipaksa-paksa gitu. Biasanya harus diajak ngomong, dipuji-puji dikit lah gitu. Biasanya kan agak memang harus seperti itu. Akhirnya saya setelah mengerti hal tersebut, saya kemudian membuat strategi. Saya bilang ke bos saya, Masih kayaknya kita nggak bisa berkembang nih sebagai departemen kalau kita tidak bisa bekerja sama dengan departemen lain juga. Kayaknya saya bilang, kamu urusan keluar aja. Semua klien-klien Jepang, kamu yang urus deh. Biar nanti internal saya yang beresin. Dan dia mungkin akhirnya melihat bahwa, oke, ini mungkin baru saya yang pertama mengusulkan hal tersebut ke dia. Karena selama ini dia merasa, saya harus ngerjain semua, saya harus sini situ, saya harus nyelesain semua sendiri. Akhirnya dia setuju dengan strategi tersebut. Jadi di internal akhirnya saya mencoba bekerja sama gitu, menjalin hubungan. Kalau kamu ada hubungan dengan departemen saya, hubungannya ke saya, jangan langsung ke Masih, jangan langsung ke bos saya. Gitu. Oke. Jadi akhirnya terjadi suatu mutualisme yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Si Machi merasa nggak terbebani dengan perintilan tugas di dalam perusahaan. Dia fokus pada visiting customer, mengembangkan bisnis di luar. Nah, saya mencoba membereskan internal departemen saya sendiri. Dan ini ternyata sangat diapresiasi, bahkan sampai ke tingkat CEO. Ya, dia melihat bahwa ternyata departemen ini kok bisa berkembang gitu. Padahal dia tadinya udah pesimis, dan si Jepang ini, si Machi pun juga akan dipulangkan kalau dia tidak berhasil mengembangkan departemen ini. Nah, jadi strategi ini akhirnya berhasil. Ya, jadi masukan yang saya berikan ke atasan didengar. Bahkan hal ini kemudian sampai ke tingkat paling atas. Jadi setelah saya waktu itu baru 4 bulan bekerja, udah mulai diberes-beresin semua. Kemudian ada tawaran dari bank lain nih kebetulan, bahwa ada teman saya dari bank lain, dia nawarin, kamu pindah sini aja nih, saya offer lebih baik segala macam. CEO itu sampai turun sendiri bahwa tolong jangan pergi karena kamu dengan si Machi ini sangat komplementari gitu. Dan saya lihat ini sudah berkembang cukup baik, tolong gitu, jangan pergi. Apa yang kira-kira apa yang kamu ditawarin di luar, apa yang bisa kita penuhi di dalam sini. Di saat itu saya sangat merasa terapresiasi bahwa CEO dengan tingkat yang pangkatnya jauh di atas saya tiba-tiba bisa datang ngajak ketemu langsung, hanya menyampaikan bahwa saya adalah sebuah bagian penting dari roda perusahaan yang besar ini gitu kan. Nah, ini pujian yang sangat apalagi orang Jepang gitu. Mereka kan ya terus terang aja mereka agak merendahkan bangsa Indonesia dalam bekerja. Mereka merasa mereka bekerja paling keras, mereka istilahnya selalu hierarkinya selalu dilakukan dengan perfeksionis gitu ya. Nah, jadi hal ini di saya merasa
kalau saya pindah ke bank lain ini, belum tentu saya akan mendapatkan apresiasi dari atasan yang seperti ini gitu. Ya, jadi sementara juga saya juga merasa saya ada kontribusi, ya. Jadi ada kepuasan diri lah. Saya ada merasa berkontribusi yang membuat departemen yang tadinya dipandang sebelah mata dan bahkan sudah mau dibubarin gitu, kalau dalam waktu itu ternyata si Maci itu dikasih 6 bulan untuk menyelesaikan untuk mengembangkan departemennya bisa stable atau enggak gitu. Dengan masuknya saya, dengan akhirnya kita bagi tugas seperti itu, dan ini semua bisa berkembang baik. Ya, jadi dari situ juga tadi saya bilang ada rasa kepuasan diri dan tindakan kecil CEO mengajak ketemu saya. Ya, waktu itu saya belum punya jabatan, saya masih officer biasa lah gitu. CEO ketemu saya itu suatu apresiasi yang luar biasa gitu, karena nggak pernah dia ngomong langsung ke bawah gitu. Jadi pasti dia akan sesuai hierarki lah, orang Jepang dia dari ke direktur di bawahnya dia, direktur ke manajer yang baru ke saya gitu kan. Nah, ini dia bisa langsung ngundang ketemu, ngajak, oke, tolong jangan keluar dulu gitu, tolong ini bantu si Mati membereskan internal, mengembangkan departemen tersebut. Ya, jadi dari situ ya kita juga perlu kita perlu melihat situasi, kita perlu membaca apa yang kita bisa kontribusikan, apa yang bisa kita kembangkan bersama gitu. Walaupun mungkin kepribadian saya dan Mas ini agak tolak belakang karena dia orangnya berapi-api, sementara saya orangnya kalem-kalem aja gitu. Saya berusaha ngapain sih ribut-ribut gitu. Kalau ribut-ribut juga jangan di depan umum gitu. Jadi saya udah ngomong ke kamu selalu kalau marah-marah itu di depan umum. Orang Indonesia itu nggak suka tuh di marah-marahin di depan umum. Bawa aja ke ruangan tersendiri. Kalau mau marahin dia di ruang tertutup, jangan di depan umum. Dan ini dia benar, dan dia itu ternyata manjur gitu. Jadi teman-teman juga akhirnya ya dari departemen juga, oh ya kamu bisa nih istilahnya menjinakkan si manusia ini gitu lah dibilangnya waktu itu. Bahkan orang ini sampai ada yang nggak mau ngomong namanya gitu karena saking bencinya gitu di internal gitu. Ya jadi seperti itu ya. Jadi kita harus berusaha mencari strategi keatasan ini, apa yang dia butuhkan, apa yang bisa kita kontribusikan, kemudian mencoba membawa kemajuan buat semua orang gitu lah. Baik, terima kasih Pak Dwi. Itu pengalaman yang sangat luar biasa ya. Ya, dalam jadi itu memang saya ingatnya dan menjadi ini karena saya mengalami langsung di mana suatu konflik terjun langsung ya Pak ya. Yang hampir membubarkan. Ya saya tahunya juga setelah masuk saya, wah, bos saya ternyata dibenci semua orang di dalam perusahaan ini. Tapi ternyata dari situ bisa berkembang gitu. Iya, bisa menjadi pengalaman ya Pak untuk kita menjadi terus lebih baik lagi. Oke, Bapak, ini kalau dilihat di kolom chat, Pak, wah banyak banget Pak yang nanya. Cuma ada satu pertanyaan terakhir, Pak, sebelum saya mengakhiri sesi kedua ini ya, Pak. Apakah, Pak, kekuatan seorang leadership itu bisa menentukan keberhasilan dari sebuah perusahaan, Pak? Apakah hanya leadership, seorang pemimpin, atau memang butuh dukungan dari teamwork, Pak? Silakan, Pak. Ya, jadi kalau kita lihat tren kesini, mungkin kalau lihat zaman dulu ya semua orang satu leader seolah dialah yang, ya kalau kita baca histori terutama pemimpin di masa lalu, seolah hanya dia sendiri yang bisa melakukan semua hal sampai sukses gitu ya. Nah cuman kalau makin kesini dengan teori baru leadership, kita mulai banyak melihat bahwa pentingnya kolaborasi. Ya jadi dengan makin tadi ada masa globalisasi ya, di mana banyak pihak itu mulai terlibat. Saya rasa seorang leader tidak bisa sukses tanpa berkolaborasi. Bukan hanya dengan bawahannya saja, tapi juga dengan mitra-mitra kerjanya. Jadi kesuksesan leader itu kayaknya nggak bisa hanya dari diri sendiri terus semua dia sendiri. Dia harus mampu ya berkolaborasi dengan banyak pihak. Dengan karyawannya, dengan mitra kerjanya, dengan bisnis partnernya, dengan customernya. Jadi harus bisa mempunyai kompas yang menunjuk ke banyak arah lah istilahnya. Tapi
ya mampu bekerja sama dan menjalin kolaborasi yang baik dengan mitra-mitranya. Ya dalam hal ini mitra tidak hanya rekan kerja, tidak hanya partner bisnis, tapi juga dengan bawahan-bawahannya tentunya. Karena tanpa adanya dukungan dari bawah, ya pasti seseorang akan keteteran melakukan segala hal sendirian. Gitu. Ya, jadi kolaborasi itu sekarang menjadi hal yang sangat penting. Oke, baik Pak Dwi, terima kasih atas semangat yang luar biasa, materi yang sangat menginspirasi dari sisi leadership gitu ya. Mudah-mudahan kita semua tidak hanya menjadi karyawan nih Pak setelah mendengarkan materi ini, tapi termotivasi untuk menjadi seorang pembisnis, menjadi pemimpin yang bisa memimpin para karyawannya, menyatukan visi dan misi tentunya. Baik Pak Dwi, terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak Bu Hani. Ya. Baik, rekan-rekan semua, terima kasih yang masih bertahan sampai saat ini. Saya yakin kalian semua memiliki kesimpulan yang berbeda-beda terhadap para narasumber kita hari ini. Namun izinkan saya untuk menyampaikan simpulan saya yang insya Allah bisa dapat menambah pemahaman rekan-rekan bahwa di dalam penjelasan Pak Jimmy dijelaskan corporate base itu terdiri dari be cheaper, be better, faster, newer, dan smarter itu merupakan sebuah bentuk dari think big, start small, and move fast. Artinya melalui pandemi ini ya, strategi membangun korporasi pasca pandemi ini gitu ya, kita bisa melakukan strategi kreatif mix and match yang tentunya dengan kerja keras dan change our mindset kita supaya kita bisa melakukan performance yang lebih baik. Dan terakhir simpulan saya dari pemaparan Pak Dwi bahwa kita sebagai leader ya Pak ya, kita harus bisa memberikan penghargaan atas kerja keras yang dilakukan oleh tim sebagai bentuk bahwa kita menghargai keberadaan dan usaha mereka. Dan pemimpin juga harus melakukan motivasi serta terus berkomunikasi dengan tim sehingga menjadi tim yang solid dan menjadi teamwork yang dapat diandalkan. Oke, baik rekan-rekan, saya selaku moderator pada hari ini mengucapkan banyak terima kasih atas atensi yang luar biasa dan insya Allah kita bisa bertemu pada webinar-webinar selanjutnya dengan materi yang berbeda dan tentunya bisa memberikan semangat untuk kita semua. Undira Jaya, salam sehat, salam sukses, terus berkarya untuk negara Indonesia. Saya pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan ke Mbak Skar selaku MC. Terima kasih.